berikan tepuk tangan buat karya Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Betapa indahnya kami ada di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang beracara pada setiap kami Tuhan. Sebab pada sore hari ini Tuhan, kami mau rasakan kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Yang betul kami rasakan luar biasa atas hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Itu ada sesuatu yang luar biasa, bahkan senantiasa baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk menyembah, dan kami mau senantiasa untuk ikut dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari kita semua katakan amin. Kami persilakan mari Bapak Ibu duduk. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita semua nyanyikan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapa dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang
Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami semua merayakan akan kebaikan-Mu. Karena kebaikan tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami sebagai pujian yang harum di hadapan-Mu. Biarlah melalui lidah dan mulut kami tetap mengagungkan Engkau, menyanyi bagi Engkau. Dan kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami tak sanggup di dalam menghadapi hidup ini. Dan biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami mengiring akan Engkau. Kami mau tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Ku kan berserah, tahu aku tak sendiri, yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apimu. Ku kan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ini hati kami yang mau jujur mengatakannya di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyi. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku berjaya, sampai hatiku mendamai. Lagu yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu.
lagi Tuhan. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, kau sanggup, dan aku tak pernah sedih. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Oh, ku nyanyi, ku kan bernyanyi. Jiwa kami percaya sungguh akan Engkau Tuhan. Seringkali di dalam hidup kami Tuhan, beriring berjalannya waktu ketika kami mengiring akan Engkau, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Namun ada kalanya di dalam kehidupan kami ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Bahkan apa yang kami hadapi membuat kami mau berputus asa di hadapan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah mengakhiri kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini pun kami percaya, kami menyadari bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ku sadari bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini. Ku sadari, kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup kerinduanku. Selalu berada di dekatmu.
memegang janji. Sampai akhir hidup kami akan tetap mengiringi akan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidup. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Berikan sekali tepuk tangan yang paling meriah. Sampai akhir hidup kami, Engkau tetaplah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tetap percaya penuh akan Engkau pada setiap rancangan-Mu yang Kau kerjakan atas setiap hidup kami. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil untuk Engkau kerjakan atas hidup kami. Ketika seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, dan kami pun juga jatuh ke dalam dosa, mungkin sudah tertutup bagi kami pintu pengampunan yang daripada Engkau. Tetapi Engkau telah melakukannya. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Saat ini kami percaya penuh akan Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukannya. Ini iman kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Dunia seringkali mengecewakan umat-umat-Mu. Bahkan anak-anak-Mu yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Sama seperti ketika Engkau menghadapi salib yang ada di depan-Mu. Engkau dikhianati oleh murid-Mu. Bahkan sebelum ayam berkokok 3 kali. Engkau telah disangkali oleh murid-Mu. Bahkan pasukan Romawi waktu itu, dia menghina Yesus. Bahkan hingga sampai akhirnya dia harus memikul salib. Kurang lebih 3 kilometer dia harus memikul salib itu. Dan bahkan akhirnya pun dia harus dipakukan di atas kayu salib. 3 jam dia harus ada di atas kayu salib itu. Sampai ia berkata, sudah selesai. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat karya-Mu bagi kami. Untuk kami boleh mewarnai kuasa salib-Mu Tuhan. Di Golgota Kau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Umat-Mu yang dalam kelemahan ini, kiranya boleh mengalami kebangkitan oleh kuasa salib-Mu Tuhan. Berikan hidupmu
kesalahan orang banyak. Salibkan dia, salibkan dia. Dan juga bukan karena tentara Romawi yang mencambuknya dan mengakunya di atas kayu salib, tetapi oleh karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Dia rela melakukan semuanya itu demi kita. Dia rela mati di atas kayu salib demi kita. Kami menghargai apa yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami diselamatkan Tuhan. Oleh kuasa, oleh karena salib, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Oleh karena salib dan salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Berikan tepuk tangan ya. Hanya Engkau Tuhan di dalam setiap hidup kami. Hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, karena Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Yang kepada-Mu Tuhan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Karena Engkau kami hidup, karena Engkau kami mengalami kemenangan, karena Engkau kami diselamatkan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari semua jemaat Tuhan katakan. Karena salib-Mu satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup
Benar Tuhan, hanya oleh karena salib-Mu lah Tuhan, kami bisa hidup, kami bisa menang Tuhan. Semuanya karena kemurahan dan kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersukacita hanya oleh karena nama-Mu, oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Pujian kami Tuhan bagaikan dupa di hadapan-Mu Tuhan yang harum. Kami percaya Tuhan, biarlah pujian ini Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesuslah kami dapat berhimpun bersama-sama Tuhan. Kami dapat beribadah, kami bisa berkumpul selalu bersama dengan-Mu Tuhan. Dekat dengan Engkau selalu, berada di altar-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau selalu yang memimpin kami. Bapa yang di surga, tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami yang paling dalam, yang paling subur. Siap Kau taburi dengan benih firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu akan tumbuh dalam hati kami, pikiran kami Tuhan. Akan menerangi setiap jalan langkah kaki kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Berkati, urapi dengan kuasa-Mu, pakai hidupnya untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau bersabda melaluinya. Sembunyikan dia di balik salib-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman ini. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir pada sore hari ini ya. Istrinya Bapak Gembala ya, nanti Bapak Gembala hari Minggu ya. Hari ini adalah hari yang spesial ya, di mana kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus ya. Ini bukan hal yang kecil ya, ini adalah sesuatu hal yang besar, bahkan berdampak kekal bagi kita semua orang-orang yang percaya ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang kembali diberikan kepada saya. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala yaitu kuasa salib Kristus ya. Kuasa salib Kristus. Dengan ayatnya saya diberikan Kolose 1 ayat 19 dan 20. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kolose 1 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Karena keseluruhan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, ini ayat intinya. Di ayat yang ke-19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, karena seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Maka dari ayat ini bisa saya simpulkan bahwa Kristus adalah Allah. Kristus adalah Allah. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Karena memang Kristus ini adalah Allah ya. Dia Allah yang menjadi manusia. Kata kepenuhan di sini artinya adalah totalitas ya. Sepenuhnya,
seluruhnya. Jadi Yesus ini dia sepenuhnya Allah, bukan sebagian Allah, bukan. Jadi Kristus ini adalah sepenuhnya Allah, seluruhnya Allah, bukan sebagian Allah, ya. Jadi percayalah bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah sepenuhnya Allah, ya. Karena ada paham-paham yang masih meragukan ketuhanan Yesus, ya. Tapi dari ayat ini, dari ayat 19 ini sudah dikatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah, ya. Jadi Yesus ini benar-benar Allah, ya. Ada paham yang tidak percaya Yesus Tuhan. Ada yang menganggap bahwa Yesus ini cuma manusia sakti katanya, ya. Itu paham yang salah, ya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah. Dialah Allah. Jangan meragukan ketuhanan Yesus. Karena ketika kita meragukan ketuhanan Yesus, disitulah kita sesat, ya. Karena ada gereja menyebut diri gereja, tetapi nggak percaya Yesus Tuhan, ya. Yesus itu adalah sepenuhnya Allah, ya. Allah yang kemudian dia inkarnasi menjadi manusia. Jangan ragukan bahwa Kristus adalah Allah, ya. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, nggak usah dibuka, dikatakan segala sesuatu dijadikan di dalam Dia, ya. Jadi Kristus ini beneran Allah. Kalau saya mau bahas satu persatu, Dia kekal, maha tahu, maha hadir. Wah, ini jemaat nggak pulang-pulang. Ya. Jadi Kristus itu sepenuhnya Allah. Bahkan dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Bahkan ketika Yesus yang adalah Allah inkarnasi menjadi manusia, dalam kemanusiaannya dia pun tetap Allah. Ya. Jadi ketika Kristus inkarnasi menjadi manusia, dalam keadaan dia sebagai manusia, dia juga Allah yang sejati. Ya. Dia Allah yang sejati, juga manusia yang sejati. Ya. Inilah Tuhan kita. Ya. Kenapa sih Tuhan kok repot-repot jadi manusia? Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum, hukuman itu harus ditimpakan kepada manusia. Oleh karena itu, Kristus yang adalah Allah turun menjadi manusia. Untuk apa? Untuk kita, ya. Supaya kita diselamatkan, tidak kena hukuman itu, ya. Di saat dikatakan bahwa Kristus adalah Allah, bahkan ketika dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Dalam natur manusianya dia tidak kehilangan kealahannya. Dia tetap Allah, ya. Gak heran kalau ada dicatat ketika dia menjadi manusia bisa jalan di atas air, ya. Karena apa? Dia memang Allah, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karena Kristus ini adalah Allah, berarti mengenal Kristus sama dengan mengenal Allah, ya. Dan tidak ada perantara lain, tidak ada jalan lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Konteks zaman itu di surat Kolose ada ajaran sesat masuk ke dalam jemaat, ya. Yaitu ada orang-orang yang menyembah malaikat. Mereka pikir keselamatan itu bisa juga lewat perantara malaikat, ya. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa tidak ada perantara lain. Malaikat pun tidak bisa menyelamatkan kita. Malaikat itu tidak bisa memberikan kita keselamatan kekal. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Sehingga Rasul Paulus tuliskan bahwa Kristus itu Allah, ya. Dialah yang menjadi perantara kita, yang membawa keselamatan kekal buat kita. Itu Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saat itu ada ajaran yang merendahkan Kristus, ya. Kristus ini disejajarkan dengan malaikat, hanya lebih sedikit katanya. Padahal Tuhan itu jauh lebih tinggi dari malaikat, ya. Sehingga
dituliskan bahwa walaupun Kristus dalam kemanusiaannya pun dia tetap Allah, ya. Dia nggak jadi Allah, ya. Dia itu Allah sepenuhnya, Allah sejati, juga manusia sejati, ya. Kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Akibat dosa ada kematian, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia alami 3 kematian. Kematian jasmani, kematian tubuh, kematian rohani terpisah dari Allah, dan yang ketiga kematian kekal. Ya, ini akibat dosa. Kemudian gak hanya itu, karena dosa maka tatanan ciptaan ini terganggu. Ya, kita lihat bumi kita, wah ada banyak bencana alam. Bahkan tadi saya baca barusan ada gempa besar di daerah Sulawesi Utara, ya, di daerah Maluku kalau nggak salah. Jadi bumi ini tuh tatanannya terganggu, nggak harmonis. Karena apa? Karena dosa. Ya, bahkan hewan-hewan tuh jadi liar. Karena apa? Karena dosa masuk. Akibat dosa juga relasi rusak. Suami istri yang harusnya harmonis jadi nggak harmonis. Bahkan antar saudara bisa saling bunuh. Kita tahu kisahnya Kain membunuh Habel karena dosa. Nggak harmonis, relasi jadi rusak. Bahkan di alam roh juga ada pemberontakan. Ya, jadi ketika dikatakan Yesus memperdamaikan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di sorga, artinya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan, yaitu alam roh, tempat iblis ada, itu nantinya semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ciptaan dipulihkan. Dalam Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan Yesus sudah menang atas pemerintahan iblis. Ya, jadi kematian Kristus itu membawa pemulihan. Ya, ciptaan dipulihkan, alam semesta dipulihkan, semuanya ditundukkan di bawah otoritas Kristus. Ya, menata ulang seluruh tatanan kosmik, seluruh alam semesta. Jadi ketika Kristus mati, ya, ada pemulihan, ciptaan dipulihkan, alam semesta dipulihkan, semuanya ditundukkan, semua kuasa ada di bawah Kristus. Ya, kalau iblis itu nanti dihukum kekal. Ya, jadi alam roh aman damai. Karena apa? Ini biang keroknya nanti bakal dihukum. Ya, tidak ada pendamaian bagi iblis. Ya, iblis itu akan dihukum kekal selama-lamanya. Jadi kematian Kristus ini membawa pemulihan, ciptaan dipulihkan, alam semesta dipulihkan. Makanya nanti ada langit bumi baru, ya, jangan heran. Kemudian kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus yang pertama dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 21, 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, manusianya itu suci tanpa dosa. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung seluruh dosa umat manusia. Ya. Kuasa salib Kristus itu adalah dia menggantikan kita. Yang pertama, substitusi. Dalam bahasa Latin menggunakan kata vicarius, artinya pengganti, artinya di tempat orang lain. Manusia yang jatuh dalam dosa harusnya apa? Manusia yang dihukum, harusnya kita yang dihukum. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia yang adalah Allah turun menjadi manusia untuk menggantikan kita. Jadi kita yang harusnya dihukum, malah
Tuhan Yesus gantikan kita. Dia yang menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Ya, harusnya kita yang mati, harusnya kita yang dihukum. Tapi apa? Tuhan menggantikan kita, menanggung hukuman itu. Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, merelakan dirinya menjadi pengganti manusia. Karena manusia yang berdosa, maka yang dihukum harus manusia. Itu sebabnya Dia yang adalah Tuhan inkarnasi jadi manusia, supaya apa? Dia bisa menanggung hukuman kita. Ya, nggak semua orang paham akan hal ini. Ya, banyak orang yang nggak percaya, ngapain sih Tuhan tuh jadi manusia? Mereka nggak paham bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusialah yang harus menanggung hukumannya. Ya, itu sebabnya Tuhan karena kasih-Nya, Dia menjadi manusia supaya apa? Dia yang tanggung hukumannya karena kasih-Nya yang begitu besar. Ya. Dengan kematiannya, tuntutan kebenaran Allah dipenuhi. Ya. Kristus menyelesaikan masalah dosa bagi umat manusia. Dengan usaha terbaik kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk menerima kehidupan kekal, nggak bisa. Ya. Bahkan seandainya kita menjadi orang paling kaya sekalipun, kekayaan kita nggak bisa membawa keselamatan kekal buat kita, nggak bisa. Ya. Hanya darah Yesus yang bisa menebus kita. Hanya darah Yesus yang bisa membawa pengampunan dosa kepada kita. Tidak ada harga lain, tidak ada cara lain. Ya. Bahkan mungkin kita yang disalib sekalipun itu gak bisa menebus dosanya kita. Karena kita ini gak layak, ya, sudah berdosa. Gak bisa kita menebus diri kita sendiri, itu gak bisa. Hanya Kristus, Dia yang suci tidak berdosa, bisa menebus kita. Ya. Hanya Kristus yang mampu bayar. Dia mampu, Dia juga mau menebus kita, membayar dengan harga yang begitu mahal, ya, darah Kristus, bukan harga yang murah, nggak bisa kita beli, ya, dunia ini nggak bisa beli, malaikat nggak bisa buat, ya, hanya Dia yang mampu dan mau. Kematian Kristus hanya terjadi sekali tapi kuasanya sampai selamanya, karena Dia Allah, ya. Jadi hanya satu korban saja, tapi dampaknya kekal. Dalam Ibrani 10 ayat 14, Ibrani 10 ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu korban sekali karyanya selesai dan lengkap. Jadi gak perlu Tuhan Yesus jadi manusia lagi, mati lagi, gak perlu. Sekali dampaknya untuk selamanya karena Dia Allah. Yang kedua, kuasa salib Kristus, yaitu penebusan. Ya, kita mungkin sering dengar ini, ya, kita ditebus oleh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20, kita baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita telah dibeli. Kata dibeli di sini bahasa aslinya menggunakan kata agorazo. Artinya membeli, menebus. Lebih tepatnya membeli dari pasar budak. Ya. Kita sudah dibeli. Kita sudah dibeli dari perbudakan dosa. Kita sudah ditebus dari perbudakan dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia jadi budak dosa. Maunya lakukan dosa, susah lepas dari dosa. Ya. Tapi kematian Kristus membeli kita. Kita dibeli, kita ditebus dari perbudakan dosa ini. Lalu ada kata ex agorazo, artinya dikeluarkan. Setelah dibeli, dikeluarkan. Jadi nggak cuman dibeli, tapi benar-benar sampai keluar dari pasar budak itu. Ya, kita dibebaskan dengan
pembayaran suatu harga. Ya, harganya apa? Harga yang mahal, darah Yesus. Kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Dosa dalam diri manusia itu terhitung sebagai hutang atas sifat keadilan dan kebenaran Allah. Allah itu kudus, Allah itu benar, sehingga ketika manusia berdosa itu terhitung sebagai hutang atas sifat keadilan dan kebenaran Allah. Dan utang itu harus dibayar, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah murka, ya. Allah itu membenci dosa karena Allah itu kudus, dia benar. Di dalam perjanjian lama, ketika korban itu dipersembahkan, ada namanya korban penghapus dosa. Korban ini diserahkannya kepada Tuhan, ya, untuk meredakan murka Tuhan atas dosa. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dosa kita yang terhitung hutang atas sifat keadilan dan kebenaran Allah ditebus, ya, dibayarkan hutang itu dengan darah Yesus. Sehingga apa? Kita enggak terkena murkanya Allah. Justru kita yang tadinya dari budak dosa, kita statusnya berubah jadi anak-anak Allah, ya. Kita udah enggak alami murka Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus yang membayarkan hutang ini. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita dihapus, dosa kita diampuni. Tuhan udah gak murka lagi sama kita, sehingga kita didamaikan oleh Allah. Jadi kematian Kristus ini memuaskan tuntutan kebenaran Allah atas orang berdosa. Ya. Kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Ya. Karena kematian Kristus, Tuhan gak murka lagi sama kita, bahkan dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan. Kita jadi ada damai, ya. Kita itu didamaikan dengan Allah. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Karena apa? Dosa kita diampuni, ya. Sekarang setelah kita ditebus dengan harga yang mahal, kita jadi miliknya Kristus, ya. Di pujian tadi ada milik Kristus. Kita ini miliknya Kristus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, maka kita menjadi miliknya Kristus. Jadi kita ini sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan. Kita sekarang semua adalah milik Kristus. Sehingga dalam kita mengerjakan segala sesuatu, tanya Tuhan. Balik lagi ke Tuhan, cek sama firman Tuhan. Karena kita ini statusnya sudah milik Kristus. Kalau sudah milik Kristus, kita diselamatkan, ya. Tapi ya kita harus ikuti kehendaknya Allah. Sekarang kita milik Kristus. Kristus membayar harga yang sangat mahal untuk pembebasan kita. Maka kita dimerdekakan untuk melakukan kehendaknya Allah. Ya, jadi hidup kita ini ada tujuannya. Ya, lakukan firman Tuhan, muliakan Tuhan. Jadi udah nggak usah bingung lagi. Tujuan hidupku apa sih? Ya, kita dimerdekakan untuk apa? Melakukan kehendak Allah, ya. Dengan usaha terbaik kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Makanya pegang kuat iman kita. Mungkin ketika kita menghadapi permasalahan, beban berat, jangan buru-buru tinggalkan Tuhan, ya. Ingatlah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Poinnya yang ketiga, dalam kuasa salib Kristus, yaitu kita dibenarkan. Ya. Roma 5 ayat 9, kita baca bersama-sama. Roma 5 ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya.
Tuhan udah gak murka lagi sama kita. Justru kita sekarang statusnya adalah apa? Orang benar. Karena apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Dosa kita dihapus. Ya, pintu sorga terbuka bagi kita. Karena apa? Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kata dibenarkan atau justification by faith ini artinya adalah pendeklarasian benar pada seseorang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Pendeklarasian benar pada seseorang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, status kita ini orang yang dibenarkan. Sehingga layak untuk menerima keselamatan kekal. Ya. Ketika kita sudah dibenarkan, maka kita berhak atas semua berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, karena kita sudah dibenarkan, maka kita berhak atas berkat-berkat yang diberikan Allah untuk orang benar. Ya, Bapak Ibu bisa lihat berkat-berkat apa saja yang diperuntukkan untuk orang benar. Baca dalam Alkitab, berkat itu buat kita. Ya. Kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Keselamatan kita ini kasih karunia. Artinya apa? Kita itu enggak layak, tapi kita dapatkan dengan cuma-cuma. Itu kasih karunia. Mengucap syukur, ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, begitu mengasihi kita. Cuman Tuhan kita yang mati buat umatnya. Ya. Dibenarkan oleh darah Kristus, dibenarkan oleh kasih karunia. Kita sebenarnya enggak layak, tapi kita mendapat anugerah itu. Dengan cuma-cuma, dan kita dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang kuat iman kita. Apapun yang terjadi, ingat keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jangan tinggalkan iman kita. Ya. Bahkan mungkin ada yang belum menikah, masih banyak anak muda di sini. Ya, ketika muncullah cewek cantik, cowok ganteng, berkualitas, mapan, ya. Tapi ternyata nggak percaya Yesus. Wah, jangan sampai kita tinggalkan iman kita. Ya, ini hal yang sangat penting, jaminan kita untuk kita diselamatkan, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman kita, ya kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka ada hal-hal baik yang kita alami. Ya, kita tidak alami penghukuman kekal, yang harusnya kita dihukum, kita jadi nggak terima penghukuman. Kita jadi mempunyai hubungan yang baik kembali dengan Allah. Ada persekutuan dengan Allah. Kita doa itu bisa langsung doa kepada Tuhan. Nggak perlu perantara lain lagi. Ya, bisa langsung doa sama Tuhan. Kemudian kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Jadi kita ini statusnya orang benar. Kita menjadi ahli waris, layak menerima kehidupan kekal, layak menerima keselamatan kekal. Bahkan kita disebut anak-anak Allah, ya. Makanya kita ahli waris. Karena apa? Kita statusnya ini sudah beda dari musuh Allah. Ketika manusia berdosa, dia menjadi musuh Allah, jadi seterunya Allah. Sekarang berubah statusnya, jadi anak Allah. Kalau anak, jadi ahli waris. Ya. Penuh dengan buah kebenaran, hidup benar. Kalau Bapak Ibu benar-benar percaya Kristus, pastilah Bapak Ibu akan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena kita dimerdekakan untuk apa? Melakukan kehendak Allah. Kemudian kita diselamatkan dari murka Allah, tadi sudah. Dan ada keyakinan akan dipermuliakan. Ya, kita lihat ayatnya, Roma 8 ayatnya yang ke-30. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Setiap
perbuatan baik yang kita lakukan, ya, ada upahnya. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan firman, kita berbuat baik. Semua yang kita lakukan yang baik ada upahnya. Bahkan dikatakan nantinya kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, ada upah yang kita terima. Jadi mari Bapak Ibu, kuasa salib Kristus ini bukan hal yang kecil, ya, tetapi hal yang besar yang kita ini nggak bisa bayar. Ya. Hanya Kristus yang bisa, hanya Dia yang mampu dan mau. Dia yang menggantikan kita, harusnya kita yang terhukum. Jadi Tuhan Yesus yang menanggung hukuman atas dosa kita. Kita ditebus, enggak lagi jadi budak dosa, tapi kita mampu untuk hidup benar. Karena apa? Ketika kita ditebus, kita percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita, memampukan kita untuk melakukan firman. Sehingga kita ini enggak jadi orang yang enggak berdaya lagi, enggak. Ya, tetapi kita punya kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, menguatkan kita, menginsafkan kita, membimbing kita dengan firman Tuhan. Jadi orang Kristen, nah ini hidupnya mesti berjaga-jaga, hati-hati, ya. Teliti sama firman, lakukan firman. Udah enggak sembarangan lagi hidupnya, ya. Dan kita dibenarkan, ketika kita dibenarkan kita berhak menerima berkat-berkat Allah. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Jadi ini baik sekali, ya. Kristus yang adalah Allah, inkarnasi menjadi manusia, ya, untuk kita. Bapak Ibu jangan remehkan dosa, ya. Dosa itu fatal, dosa itu fatal. Kalau dosa itu enggak fatal, Tuhan itu enggak sampai mati di atas kayu salib buat kita, ya. Jangan remehkan dosa. Dosa itu menyakiti hati Allah. Dosa itu mendatangkan murka Allah, ya. Mari kita hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Saya tutup dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pemain musik dan singer saya undang untuk maju ke depan. Tuhan, kami mau mempercayai Engkaulah Kristus, Tuhan Allah kami. Merelakan dirimu menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kami. Sehingga kami yang harusnya dihukum, yang harusnya mengalami kebinasaan, namun kami Engkau layakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk dapat menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah, tidak terpisah dengan Allah. Namun kami bahkan menerima berkat-berkat Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib menebus kami, mengubahkan kami. Dan kami mau melakukan bagian kami. Kami mau alami pertobatan. Kami mau beriman kepada Tuhan. Kami mau alami kelahiran baru. Sekarang kami sudah ciptaan baru. Maka kami mau meninggalkan manusia lama kami. Dan kami mau setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karyamu di atas kayu salib memulihkan kami. Karyamu di atas kayu salib sangat berharga bagi kami. Dan kami mau mengucap syukur dengan terus setia mengiring Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidup kami adalah darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, menyucikan kami, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar. Haleluya. Haleluya Yesus.
begitu berharga bagi kami ya Yesus. Engkaulah harta yang teramat berharga Tuhan, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasihi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, keselamatanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu dan keselamatanmu, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Harta yang paling berharga, harta yang tak ternilai harganya, Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Yang tidak bisa kami kerjakan, Engkau yang mengerjakan Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli kepada kami. Bahkan kami menerima keselamatan kekal, kami tidak binasa karena pengorbanan-Mu yang tak ternilai harganya, yang tidak ada yang dapat menggantikannya, tetapi hanya Engkau Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena kami adalah milik Kristus. Kau ucap syukur Tuhan, Kau mau simpan firman-Mu di dalam hati kami, Kau mau terus setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita sudah terima firman Tuhan yang membukakan iman kita semua. Kembali diingatkan bagaimana karya salib Kristus, kuasa salib Kristus dikerjakan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saya tidak tahu sampai saat ini sudah sampai di mana iman percaya kita menghargai apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita mungkin sebagian dari kita, mungkin semua kita pernah melihat satu cuplikan dari film di mana Yesus disiksa, Yesus disalib, saudara. Saya boleh pastikan dalam film itu masih terlalu kecil, saudara. Masih terlalu tidak bisa mewakilkan. Karena dikatakan sampai wajahnya saja tidak bisa dikenali. Salib pada waktu itu digunakan sebagai hukuman, metode menghukum orang, metode untuk mempermalukan orang.
karena kejahatannya yang begitu besar, saudara. Tapi Yesus mengambil jalan yang paling hina, saudara, buat saya dan saudara. Cuplikan ini hanya gambaran sangat kecil, saudara. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kenyataan yang nyata, saudara. Ada satu metode di mana metode itu adalah menyiksa Yesus sampai dalam tahap semua kulitnya itu dikuliti, saudara. Maka kalau sampai saat ini kita hidup dengan meremehkan dosa, dengan meremehkan apa yang Yesus kerjakan, tragis, saudara. Justru kita mengingat ini, Yesus kerjakan buat saya dan saudara supaya kita bisa menang. Kita diberikan kemenangan yang seharusnya kita nggak layak, saudara. Tapi Tuhan berikan buat saya dan saudara. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan hidupmu, iman percayamu di dalam Tuhan. Yesus kerjakan dengan kasih-Nya begitu besar. Jangan pengen sampai kita hidup hanya mempermainkan karya Tuhan dalam hidup kita semua. Saat ini mari kita kembali, karena inilah esensi kekristenan kita. Bahwa kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih Allah yang begitu besar buat saya dan saudara. Sudahkah kita berterima kasih kepada Dia, mengucap syukur kepada Dia atas apa yang Dia sudah kerjakan buat saya dan saudara. Penderitaan yang begitu besar, yang gak akan pernah bisa kita bayangkan dengan logika kita. Bahkan kita sendiri tidak akan pernah sanggup mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk terima perjamuan nasi yang kudus. Dengan terus mengingat kembali dan kuasa salib Kristus itu sudah Yesus kerjakan dan terus akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang sudah lama. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Haleluya. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita mengangkat tangan kita dan kita menundukkan kepala kita di hadapan Dia. Haleluya, haleluya. Yang mau menghormati Tuhan, tolong angkat tanganmu. Tolong angkat tanganmu yang mau menghormati Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ingat itu dengan baik-baik, saudara. Apa yang bisa kita lakukan di hadapan Dia? Kita hanya bisa menerima kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak muda yang di atas, angkat tanganmu menghormati Tuhan. Mari anak-anak muda yang di atas, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yesus tergantung buat diri kita semua. Apakah kita susah mengangkat tangan kita untuk menghormati Dia? Haleluya, haleluya, haleluya. Hapus saya. Ini kami ya Tuhan. Kami penuh dosa Tuhan. Kami mungkin orang-orang yang sampai saat ini, sampai detik ini
tidak menghargai Engkau ya Tuhan. Mungkin dalam sampai titik di mana kami mungkin melecehkan Engkau ya Tuhan. Dengan hidup tidak benar, dengan hidup bergumul dengan dosa ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, siapapun kami semua, baik hamba-Mu yang berdiri di hadapan ini Tuhan, tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, tapi kami mau kembalikan respek kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ingin hanya hadir supaya kami datang, lalu kami memuaskan diri kami. Oh ya, saya sudah datang ibadah. Lalu kami datang hanya untuk memuaskan diri kami. Tapi saat ini kami datang untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin datang membawa hidup kami. Kami mau menghormati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami ingin mengembalikan nilai yang begitu sempurna yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada satupun dalam hidup kami yang bisa menggantikan cara-Mu ya Tuhan, siapapun kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami siap terima perjamuan ini. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam kuasa salib Kristus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena salib. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Pelayan akan membagikan perjamuan. Saya mengundang Bapak Mekri, Saudara Jeki sama Bapak Parman, Bapak Tekno, mari. Yang sudah mendapatkan bisa bangkit berdiri. Kuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu
salib-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat roti di tanganmu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan dengan iman kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Haleluya, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa salib-Mu sudah bekerja dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Di atas kayu salib Engkau sudah menukar hidup kami yang seharusnya binasa, tapi Engkau menggantikan hidup kami. Haleluya, supaya kami tidak binasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oleh karena itu saat ini adalah saat yang tepat, di mana pertobatan seharusnya terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengaku dosa dan percaya akan ditebus, diselamatkan. Haleluya, haleluya. Sudahkah sampai saat ini kita mengaku dosa di hadapan Tuhan? Karena Dia sudah kerjakan di atas kayu salib kemenangan itu. Saat ini datang kepada Dia, akuilah dosamu, maka kamu akan diampuni. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni hamba-Mu ya Tuhan, ampuni kami semua ya Tuhan. Mulai saat ini kami datang
kepada Engkau ya Tuhan. Mengaku Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan dari jemaat. Terima kasih. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang sudah menebus kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang para petugas kolektan untuk maju ke depan. Sambil saya akan mengumumkan untuk pengumuman besok hari Sabtu tanggal 4 April 2026 akan ada Paskah Pelnap pelayanan anak Pantai Kosta di tempat ini jam 4 sore. Sekali lagi, besok hari Sabtu tanggal 4 akan ada Paskah pelayanan anak Pantai Kosta atau sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu akan mengadakan Paskah jam 4 sore. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk ibadah Paskah hari Minggu tanggal 5 April akan diadakan ibadah raya pertama jam 5 pagi yang sebelumnya atau hari Minggu biasanya jam setengah 6 pagi. Untuk tanggal 5 April ini diadakan jam 5 pagi. Ibadah raya kedua akan diadakan jam 9 pagi. Kemudian ibadah yang ketiga akan diadakan jam 5 sore. Ibadah Paskah hari Minggu akan disertai dengan pembagian telur Paskah. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, bahkan kami sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus akan memberkati setiap kami dan kami akan memberi dengan sukacita dan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, lagu yang akan dinyanyikan ini adalah karya terbaru dari Tibrias Worship
yang akan rilis tanggal 14 April bulan ini. Di Brass Worship adalah band musik rohani yang terdiri dari jemaat-jemaat di tempat ini. Bahkan lagu ini diciptakan oleh jemaat, salah satu jemaat di tempat ini. Kiranya pujian ini boleh memberkati setiap kita semua yang mendengarkan. Haleluya. ganti dosaku, Kau juru selamat aku dan perkasa, penyertaanmu sungguh nyata. Kau penolongku, kasih-Mu ada bagiku, karya salib-Mu yang menghidupkanku, bilur-Mu yang sembuhkanku, darah-Mu yang mahal menyelamatkanku. Salib-Mu yang menghidupkanku, bilur-Mu yang sembuhkanku, darah-Mu yang mahal menyelamatkanku. Korbankan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, darah-Mu bebaskanku, darah-Mu bebaskanku. Sama-sama katakan, Kau Yesus penebusku. Ada bagiku, karya salib-Mu yang menghidupkanku, bilur-Mu yang sembuhkanku, darah-Mu yang mahal menyelamatkanku.
keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Angkat kedua tanganmu. Mari kita semua dengan iman percaya. Kita menerima berkat yang terbesar, berkat yang terhebat, berkat yang paling sempurna. Di saat Yesus mengatakan sudah selesai. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami terima kuasa salib Kristus terus bekerja mengubahkan hidup kami semua. Kemana kami pergi, musim apa kami hadapi, keadaan apapun yang kami hadapi, satu yang kami mau lihat, yaitu salib-Mu ya Tuhan Yesus. Salib yang menuntun hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui karya kuasa salib-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus dan firman Allah akan terus meneguhkan langkah hidup kami. Dan membuat kami akan terus memandang salib Kristus sampai kapanpun dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu bekerja selama-lamanya bagi kami semua. Terima kasih. Kami terima segala berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami terima mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.